Selamat sore pemirsa, Presiden Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolri bersama Panglima TNI Jenderal TNI memberikan pembekalan kepada 2.000 calon perwira remaja atau Capaca TNI Polri. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil membongkar jaringan perjudian online internasional yang terafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Kapolda Sultra resmikan SPPK Polres Kolaka mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Pemirsa, setelah hampir 3 pekan melarikan diri, pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang mahasiswi di Kota Banjarbaru akhirnya berhasil dibekuk. Pelaku berinisial MF ditangkap tim gabungan Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan, dan Kepolisian Jawa Tengah di sebuah desa terpencil di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius Febri Aceng dalam konferensi pers menegaskan bahwa pelaku ditangkap pada Kamis 27 Juni 2025 lalu setelah sempat kabur menggunakan jalur laut pasca kejadian. Ini kami akan merilis kasus kecelakaan lalu lintas ataupun tabrak lari yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 sekitar pukul 13.00 di Jalan Cokrokusumo depan Indomaret. Jadi peristiwa kecelakaan lalu lintas ini melibatkan ada 3 kendaraan, yang satu dump truck, yang satunya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Korban ini adalah Asa Putri. Dan kebetulan kami didampingi orang tuanya langsung dari Kota Baru. Kemudian kendaraan satunya lagi adalah minibus Daihatsu Sigra. Jadi kronologi kejadiannya adalah kendaraan dump truck ini datang dari arah Cempaka, kemudian menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban. Kemudian dump truck ini melindas badan dan kepala, benturan di kepala. Kalau dari hasil visum itu ada benturan dan pendarahan di kepala. Korban langsung meninggal di tempat. Nah, selanjutnya kendaraan ini tidak berhenti, dia langsung melindas badan korban, kemudian langsung menabrak Daihatsu Sigra, baru berhenti. Yang menjadi perhatian pihak kepolisian adalah tersangka ini pada saat kejadian itu tidak berbuat apa-apa, artinya tidak menolong korban, tidak menelpon pihak keamanan atau masyarakat. Tersangka ini langsung melarikan diri. Tapi setelah petugas kami, penyidik kami melakukan kegiatan penyelidikan, mendapatkan informasi bahwasanya tersangka ini melarikan diri ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dan setelah itu kami bekerja sama dengan unit opsional unsur Reskrim Polres Banjarbaru dengan pihak kepolisian Jawa Tengah, dan akhirnya kami bisa menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi dari analisa kami, setelah terjadi peristiwa kecelakaan itu, tersangka ini melarikan diri melalui jalur laut ke Jawa Tengah bersembunyi. Nah, hasil kerjasama pada tanggal 27 Juni kemarin kami berhasil menangkap dan membawa tersangka untuk kami proses lebih lanjut. Kemudian dari hasil penyelidikan, pelaku ini sebelum mengemudi kendaraan itu ada minum minuman keras di gudang. Kemudian ancaman hukuman kami menjerat pasal
312 Undang-Undang Lalu Lintas tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 3 sampai 6 tahun. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus dan mengamankan pelaku berinisial AMZ, pelaku grooming dan sektortion terhadap seorang remaja warga negara Swedia. Hal tersebut disampaikan oleh Wadir Krimsus Polda Kalimantan Timur AKBP Melki Barata dalam konferensi pers yang digelar di Polda Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Pengungkapan berawal dari laporan resmi yang diterima Subdit 5 Siber Polda Kalimantan Timur, Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam laporan tersebut, ibu korban warga negara Swedia berinisial RR meminta perlindungan hukum bagi anaknya yang masih berusia 15 tahun yang menjadi korban kejahatan daring berupa grooming dan sextortion. Grooming merupakan proses pelaku membangun kepercayaan melalui media sosial ataupun permainan online untuk memanipulasi atau mengeksploitasi korban secara seksual. Selain pelaku, sejumlah barang bukti seperti 5 akun email, 1 akun WhatsApp, akun game Roblox hingga 1 akun Discord. Dan akibat dari perbuatannya, pelaku terjerat hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini adanya dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur dengan warga negara Swedia. Untuk dasar hukumnya, kita ada laporan informasi, yang kedua ada surat perintah penyelidikan, dan juga ada limpahan laporan informasi dari Divhub Interpolri ke Polda Kalimantan Timur. Di samping itu kita juga menerima berita dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Stockholm, Swedia. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, kita menindaklanjuti permasalahan ini. Waktu kejadian diperkirakan sekitar 17 Juni tahun 2025. Tempat kejadian untuk pelaku diduga inisial AMZ itu diamankan di Jalan Mula Warman, Gang Hunian Gema Tani, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Untuk identitas pelaku dengan inisial AMZ, lahir di Balikpapan, usia kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, dan beralamat di Kota Balikpapan. Untuk saksi-saksi dalam hal ini, yang pertama itu adalah Rasel, adalah orang tua korban, dan penerapan dengan ini siap. Dan dugaan pidana yang di sini yang awalnya dilaporkan adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada hari Selasa 15 Juli 2025, personil Subdit Siber yang dipimpin oleh Pak Subdit, Kompol Ariansa, SIKMH, mengamankan terduga pelaku pengancaman terhadap anak di bawah umur dengan kewarganegaraan Swedia di Jalan Hunian Gema Tani, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Kemudian dibawa ke kantor, ke Mapolda, dilakukan interogasi, dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya tersebut. Adapun modus operandinya di sini adalah mengancam, menyebarkan gambar atau video yang bermuatan kesusilaan untuk mendapatkan materi ataupun uang. Lalu pemirsa, bagaimana kronologi pengungkapan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur warga negara Swedia ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur, Kompol Ariansyah. Bagaimana Pak
Bagaimana awal pengungkapan kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan terhadap anak di bawah umur warga negara Swedia yang dilakukan oleh pria berinisial AMZ ini, Pak Arya? Baik, Mbak. Berawal dari diterimanya informasi dari Divisi Hubungan Internasional atas Kepolisian Berlin, Kombes Pol Sinto Silitonga, pada tanggal 24 Juni 2025 tentang adanya warga negara Swedia di bawah umur yang menjadi korban pemerasan dan pelecehan dilakukan oleh WNI di Balikpapan. Kemudian kami melakukan penyelidikan awal hingga kami menemukan posisi keberadaan rumah dan tempat bekerjanya terduga pelaku di Balikpapan dan mengetahui aktivitas hariannya. Tetapi tidak langsung kita amankan orangnya karena kami belum melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap korban yang berada di Swedia. Lalu kami berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan secara online dengan melakukan perekaman proses pemeriksaan via Zoom terhadap korban dan orang tua dengan disaksikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, Swedia, dan Atase Kepolisian Berlin. Kami mengatur jadwal, berkoordinasi dengan Kombes Pol Sinto sebagai Atase Kepolisian Berlin dan dengan Bapak Anwar Lukman dari KBRI Stockholm, Swedia. Setelah pemeriksaan via Zoom tersebut, kami dapat mengamankan pelaku pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah di sebuah bengkel di Balikpapan Timur. Terungkap dari hasil pemeriksaan pelaku, alat komunikasi dan laptop, bahwa pelaku melakukan upaya pemerasan terhadap warga negara Swedia ini, seorang perempuan berusia 15 tahun, dan pelaku menyimpan foto serta video korban yang mengandung kesusilaan. Begitu, Mbak. Baik Pak Arya, bagaimana perlindungan hukum bagi korban grooming dan sextortion warga negara Swedia ini, Pak? Pemerintahan negara Swedia sangat atensi terhadap kasus pemerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur, sehingga korban dan ibu korban diarahkan oleh pemerintahan negara Swedia melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm. Dan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Jadi mereka atensi, Mbak, dari pemerintahan Swedia. Baik Pak Arya, barang bukti apa saja yang sudah diamankan oleh petugas, Pak? Barang bukti yang kita amankan ada 2 unit handphone dan 1 unit laptop. Yang dari ketiga barang bukti tersebut, kami mengamankan 5 email, 2 akun Instagram, akun WhatsApp, Discord, game Roblox, Snapchat, dan akun PayPal. Baik Pak, atas perbuatannya pelaku disangkakan melanggar pasal berapa saja, Pak? Kita kenakan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27B ayat 2, huruf A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya sama, Mbak, itu 6 tahun. Baik Pak, kabarnya kasus ini dilakukan secara restoratif karena korban tidak memungkinkan untuk melapor langsung di Indonesia. Sementara pihak keluarga korban juga memutuskan untuk tidak membawa perkara ini ke jalur hukum internasional. Bisa diceritakan, Pak? Memang sejak awal pemeriksaan terhadap korban melalui Zoom pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, kami sudah menyampaikan bahwa penyidik seharusnya melakukan pemeriksaan secara langsung apabila nanti proses penyidikan berjalan atau maju. Namun keinginan korban dan ibu korban adalah pelaku diamankan agar penyebaran foto dan video dapat digagalkan dan meminta tolong agar seluruh foto dan video korban dihapuskan serta meminta kepada kami untuk memutus komunikasi antara pelaku dan korban yang terjadi melalui beberapa akun email dan medsos yang ada. Ibu korban memahami bila penyidikan yang sulit dilakukan karena ibu dan korban ini berada di Swedia dan tidak ingin datang ke Indonesia. Sempat kami sampaikan kepada ibu korban dalam Zoom pertama, yaitu sebelum kami mengamankan pelaku, apabila pelaku ini telah melakukan penyebaran foto dan video kesusilaan ke khalayak umum, maka kami dapat memproses pidana
pelaku ini tanpa korban membuat laporan. Cukup dari anggota Polri yang menangani perkara ini yang membuat laporan dan korban tidak perlu datang ke Indonesia. Namun demikian hasil pemeriksaan ternyata memang belum ada foto atau video yang disebarkan, sehingga kami melakukan Zoom kembali dengan korban diikuti oleh KBRI Stockholm dan menghadirkan pelaku dihadapkan kepada korban dan ibu korban. Pelaku meminta maaf secara langsung, menyatakan penyesalan mendalam dan bersedia semua data di barang bukti diamankan, data dihapus dan email serta seluruh akun medsos diambil alih penyidik untuk kemudian blokir dan dihapuskan. Alhamdulillah korban dan ibu korban mengapresiasi kinerja kepolisian Indonesia yang menggagalkan penyebaran dan dapat menghapus semua foto video korban. Sehingga dari pihak korban di Swedia juga tidak ingin mempermasalahkan lagi dan tidak melaporkannya secara hukum di negaranya. Baik Pak, dapat sampaikan pesan untuk pemirsa Polri TV dimanapun berada terkait kasus ini Pak? Kepada para orang tua agar sebisa mungkin mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan handphone, laptop, atau gadget yang dapat mengakses internet. Jangan membiarkan mereka menggunakan akun medsos, game online, email dengan bebas tanpa pengawasan dan pemeriksaan terhadap akun-akun mereka. Tidak boleh ada jarak dan rahasia antara anak-anak dan orang tua, buat mereka terbuka dengan selalu memberikan perhatian dan kasih sayang. Berikan pemahaman tentang kesusilaan, kesopanan dalam berteman. Selain kepada orang tua, jangan percaya kepada siapapun orangnya, baik teman yang nyata maupun teman dunia maya yang meminta foto atau video, apalagi yang mengandung kesusilaan. Karena sudah pasti suatu saat nanti foto atau video tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, seperti pemerasan, penipuan, atau penyalahgunaan yang bisa merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Baik, terima kasih Kompol Aryansyah telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil membongkar jaringan perjudian online internasional yang terafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Sebanyak 22 tersangka diamankan dalam pengungkapan yang dilakukan secara serentak di 4 kota ini. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam program Astacita ke-7 yang menekankan pemberantasan praktek perjudian online. Penyelidikan dilakukan oleh Subdit 3 Jatentras dari hasil operasi pada 13 Juni. Polri melakukan penggerebekan di 3 lokasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Sebanyak 22 tersangka diamankan, terdiri dari operator, pengelola server, dan admin keuangan. Jaringan judi ini dikendalikan dari luar negeri, yakni Cina dan Kamboja, dengan pelaksanaan teknis di Indonesia yang memanfaatkan kartu perdana terdaftar untuk membuat akun WhatsApp. Akun tersebut digunakan untuk mengirimkan pesan promosi perjudian secara masif kepada jutaan nomor. Operator bisa membuat hingga 500 akun WhatsApp dan menyebarkan ribuan pesan siaran atau broadcast berisi akan bergabung, kemudahan deposit, dan janji kemenangan. Komunikasi internal mereka dilakukan melalui grup Telegram dan WhatsApp untuk berbagi data nomor ponsel serta mengelola omset. Pelaku terkena pasal berlapis, salah satunya tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.